Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sutirat Aningtyas dari kelas PKMIG. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu tauhid dengan judul Akidah Islam dan Pengaruhnya terhadap Sikap dan Perilaku Manusia. Pengertian akidah Islam. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu tentang akidah. Apa itu akidah? Akidah adalah masalah yang paling fundamental dalam ajaran Islam, karena akidah merupakan dasar dari konsepsi keseluruhan ajaran Islam, sehingga diterima atau tidaknya amal perbuatan manusia atau muslim di sisi Allah sangatlah bergantung pada akidahnya itu sendiri. Secara etimologi, akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, at-tasikku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan arabtu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Secara terminologi atau secara istilah, menurut Profesor Dr. T.M. Hasbi As-Siddiqi adalah urusan yang harus dibenarkan dalam hati dan diterimanya dengan cara puas serta tertanam kuat ke dalam lubuk jiwa dan tidak dapat diguncangkan oleh badai subhat. Dengan demikian, akidah itu merupakan keimanan atau kepercayaan dan sebagian organ tubuh yang berdiri tegak di atas syariat Islam. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Nasiruddin Razak yang menyatakan bahwa akidah adalah fundamental Islam dan ia merupakan titik tolak permulaan Muslim. Sebaliknya, tegaknya aktivitas keislaman dapat hidup dan kehidupan seseorang itulah yang dapat menerangkan bahwa orang itu memiliki akidah atau menunjukkan kualitas iman yang ia miliki. Pengertian keimanan atau akidah itu tersusun dari 6 perkara, yaitu yang pertama ada ma'arif kepada Allah, yang kedua ada ma'arif dengan alam yang ada di balik alam semesta ini, yang ketiga ada ma'arif dengan kitab-kitab Allah, dan yang keempat ada ma'arif dengan nabi-nabi serta rasul-rasul Allah, yang kelima ada ma'arif dengan hari akhir, dan yang keenam ada ma'arif kepada takdir atau qada dan qadar. Menurut Hasbi As-Siddiqi, akidah adalah keimanan yang tumbuh dari suatu sumber yang tak dapat dirasakan dan memaksa manusia untuk memperoleh sesuatu tanpa dalil. 6 pengertian akidah, baik secara etimologi dan terminologi, dapat diketahui bahwa akidah adalah kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu yang harus diakui kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian agama menetapkan baik melalui Al-Quran dan Al-Hadis bahwa di dalam kerangka akidah harus memuat 6 rukun pokok, yaitu yang pertama iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama, dana yang paling mendasar iman kepada Allah. Maksudnya wajib percaya keesaan zat, sifat, dan perbuatannya. Yang kedua ada iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat merupakan rukun pokok akidah. Maksudnya, iman kepada malaikat adalah kita percaya bahwa malaikat itu makhluk Allah, diciptakan dari nur atau cahaya. Karena pada hakikatnya, malaikat termasuk makhluk gaib sehingga kita tidak bisa melihatnya. Dan yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Kita wajib iman kepada kitab-kitab Allah yang disampaikan kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Dan yang keempat ada iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah karena mereka merupakan manusia pilihan Allah yang diberi tugas untuk menyampaikan risalah kepada manusia ke jalan yang lurus agar manusia selamat di dunia dan di akhirat. Dan yang kelima ada iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir maksudnya kita wajib percaya akan adanya hari akhir, membawa kita tentang adanya kehidupan kembali setelah mati, juga adanya pembalasan terhadap segala perbuatan kita. Dan yang terakhir ada iman kepada takdir atau qada dan qadar. Iman kepada takdir Allah itu sudah termasuk iman kepada Allah. Yang dimaksud iman kepada takdir Allah adalah kita wajib mempercayai bahwa segala makhluk-makhluk yang diciptakan itu menurut ketentuan dari Allah. Dan yang
pembahasan kedua, kita akan mengetahui tentang pengertian akidah Islam. Akidah sebagai pola keyakinan yang berintikan pada ajaran mengesahkan Tuhan sudah dimaklumi semua umat Islam sebagai sendi pokok dalam Islam. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah adalah bertemakan pada ajaran Tauhid atau akidah. Nabi Muhammad sendiri telah mencontohkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Ajaran agama Islam merupakan ajaran yang lengkap yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan makna hidup manusia. Persoalan yang paling pokok dan mendasar dalam kehidupan beragama adalah akidah yang berintikan pada keimanan. Keimanan itu merupakan akidah yang pokok yang di atasnya berdiri syariat Islam. Akidah atau iman sebagai sendi pokok hidup dan kehidupan manusia merupakan cahaya penerang dikala manusia berada dalam kegelapan. Manusia dalam mengarungi samudra tidak lepas dari goncangan-goncangan yang menyebabkan manusia terombang-ambing sehingga seringkali jatuh ke dalam lembah kesesatan. Namun dengan adanya akidah manusia mempunyai pegangan dalam hidupnya. Akidah adalah ruh-ruh dari setiap pribadi anggota masyarakat. Kalau akidah ada, berarti ia hidup. Kalau akidah tidak ada, berarti ia jadi orang yang mati ruh. Atau dengan kata lain, akidah itu adalah nur. Tanpa akidah, manusia buta, terjebak ke dalam ranjau yang belukar, hidup, dan terperosok ke dalam lembah kesesatan. Umat Islam mempunyai kesadaran yang sangat tinggi akan peran akidah tauhid sebagai sendi dalam agama Islam. Begitu pentingnya masalah tauhid sehingga aliran Mu'tazilah menjadikan salah satu ajaran pokoknya. Dan mereka lebih suka dipanggil dengan sebutan Ahlul Adli wa Tauhid atau golongan keadilan dan ketauhidan. Sebutan itu diambil dari 2 prinsip dari 5 prinsip yang menjadi dasar semua ajaran kepercayaan ajaran aliran Mu'tazilah. Adapun 5 prinsip utama yaitu adalah: yang pertama ada keesaan Allah atau At-Tauhid, yang kedua ada keadilan atau Al-Adlu, yang ketiga ada janji atau ancaman, yang keempat tempat di antara 2 tempat atau Al-Manzili Bainal Manzilataini, dan yang kelima ada menyuruh kebaikan dan melarang buruknya dan melarang keburukan atau amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu besar peran akidah dalam membangun agama Islam, sehingga ia merasa menjadi fundamen dari bangunan Islam. Oleh karena itu, apabila dasar kuat, maka akan kuat pula bangunan dan tidak akan goyah oleh serangan apapun. Unsur-unsur dalam akidah Islam. Yang pertama ada keyakinan dalam hati, dan yang kedua diikrarkan dengan lisan, dan yang ketiga diamalkan dengan semua anggota badan. Baik, dari ketiga unsur tadi saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada keyakinan dalam hati. Akidah atau keimanan harus diyakini di dalam hati, karena keimanan merupakan dasar dari segala aktivitas seseorang yang mendorong seseorang untuk menjalankan segala aktivitasnya. Iman kepada Allah SWT adalah suatu akidah dan harus diyakini di dalam hati, dan selanjutnya harus diucapkan dengan 2 syahadat, kemudian dibuktikan dan diwujudkan dengan anggota badan dalam bentuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Demikian juga rukun iman yang lain harus dibuktikan. Dan yang kedua ada diikrarkan dengan lisan. Apabila seseorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dalam bentuk syahadat dan dibuktikan dengan amal perbuatan dalam bentuk pelaksanaan syariat, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Sebab 3 unsur keimanan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Beriman kepada Allah SWT adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi seseorang. Allah memerintahkan agar umat manusia beriman kepadanya. Dan yang ketiga ada diamalkan dengan semua anggota badan. Unsur akidah yang ketiga adalah badan.
Unsur akidah yang ketiga adalah pengamalan dengan semua anggota badan. Karena iman kepada seseorang tidak cukup hanya dengan keyakinan dalam hati dan hanya dengan diucapkan secara lisan semata. Namun perlu diwujudkan dan dibuktikan dalam bentuk perbuatan dengan semua anggota badan, dalam hal ini sebagai pelaksanaan syariat Islam yang merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap Allah SWT. Dalam membahas unsur-unsur yang ada dalam akidah, maka akan dikaitkan dengan iman, Islam, dan ihsan, karena semua itu merupakan yang tak terpisahkan. Yang pertama, iman. Sebagaimana hadis yang artinya iman adalah keyakinan atau kebenaran di dalam hati dan diucapkan dengan lisan dan dipraktekkan dalam bentuk amal perbuatan anggota badan. Yang kedua, Islam. Ditinjau dari segi bahasa, Islam berasal dari kata salima yang berarti selamat sentosa. Dari kata itu dibentuk kata aslama yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa, dan berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Yang ketiga ada ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja fi'il yang berarti berbuat baik. Jadi menurut garis besarnya, ihsan itu terdiri dari ibadah dan akidah. Selanjutnya ada implementasi akidah Islam dalam perilaku Islam. Akidah memberikan peranan yang sangat besar dalam kehidupan seseorang, karena tanpa akidah yang benar, seseorang akan terbenam dalam keraguan dan berbagai prasangka yang lama-kelamaan akan menutup pandangan dan menjauhkan dirinya dari jalan kebahagiaan. Tanpa akidah yang lurus, seseorang akan mudah dipengaruhi dan dibuat ragu oleh berbagai informasi yang menyesatkan keimanannya. Oleh karena itu, akidah sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Beberapa implementasi akidah dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari beberapa sisi, antara lain ada akidah dalam individu. Individu itu atau diri kita sendiri ya. Implementasi akidah dalam individu berupa perwujudan 6 rukun iman dalam kehidupan manusia. Contoh penerapannya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, akidah dalam keluarga. Akidah dalam berkeluarga mengajarkan kita untuk saling menghormati, saling menyayangi sesuai dengan ajaran Islam. Contoh implementasi akidah dalam keluarga adalah sholat berjamaah yang dipimpin oleh ayah dan berdoa sebelum melakukan sesuatu. Yang ketiga, ada akidah dalam kehidupan bermasyarakat. Akidah sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena dapat menjaga hubungan dengan manusia lain. Hal ini bisa diwujudkan dengan berbagai cara, antara lain dengan saling menghargai satu sama lain, sehingga tercipta suatu masyarakat yang tentram dan harmonis. Contoh implementasi akidah dalam kehidupan bermasyarakat adalah tolong-menolong, toleransi, musyawarah, bersikap adil, menyadari bahwa derajat manusia itu sama semua di mata Allah, dan pembedanya adalah nilai ketakwaannya. Yang keempat, ada akidah dalam kehidupan bernegara. Setelah tercipta akidah suatu masyarakat, maka akan muncul kehidupan bernegara yang lebih baik dengan masyarakatnya yang baik pada negara itu sendiri. Tak perlu lagi menjual tenaga rakyat ke negara lain karena rakyatnya sudah memiliki SDM yang tinggi berkat penerapan akidah yang benar. Dan yang kelima, ada akidah dalam pemerintahan. Implementasi akidah yang terakhir adalah implementasi akidah terhadap pemerintahan yang dapat membuahkan hasil yang bagus untuk rakyat dan negaranya. Contoh saat menyelesaikan sebuah masalah pemerintahan. Dalam menyelesaikan masalah pemerintahan, semua disadarkan pada ketetapan Al-Quran dan Hadis. Penyimpangan kepada akidah yang dialami oleh seseorang berakibat fatal dalam seluruh kehidupannya, bukan saja di dunia tetapi berlanjut sebagai kesengsaraan yang tidak berkesudahan di akhirat kelak. Dia akan berjalan tanpa arah yang jelas dan penuh dengan keraguan dan menjadi pribadi yang sakit personality.
Biasanya penyimpangan itu disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya yang pertama, tidak menguasai pemahaman akidah yang benar karena kekurangannya pengertian dan perhatian. Akibatnya, berpaling dan tidak jarang menyalahkan bahkan menentang akidah yang benar. Yang kedua, ada fanatik kepada peninggalan adat dan keturunan. Karena itu dia menolak akidah yang benar. Yang ketiga, ada taklid buta kepada perkataan tokoh-tokoh yang dihormati tanpa melalui seleksi yang tepat sesuai dengan argumen Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apabila tokoh panutannya sesat, maka ia ikut tersesat. Dan yang keempat, ada berlebihan atau ekstrim dalam mencintai dan mengangkat para wali dan orang soleh yang sudah meninggal dunia, sehingga menempatkan mereka setara dengan Tuhan atau dapat berbuat seperti perbuatan Tuhan. Yang selanjutnya, lengah dan acuh tak acuh dalam mengkaji ajaran Islam disebabkan silau terhadap peradaban Barat yang materialistik itu. Tidak jarang mengagungkan para pemikir dan ilmuwan Barat serta hasil teknologi yang telah dicapainya, sekaligus menerima tingkah laku dan kebudayaan mereka. Dan selanjutnya, pendidikan di dalam rumah tangga. Banyak yang tidak berdasar pada ajaran Islam, sehingga anak tumbuh dan tidak mengenal akidah Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.